Amin. Ayyuqatti'a qira'atahu ayatan. Musannif kitab ini Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid menyimpulkan bahwa di antara hal yang dapat membantu kekhusyuan kita dalam sholat, baca ayatnya jangan terburu-buru, jangan disambung-sambung, baca ayat per ayat. Meskipun ayat itu kisor, pendek-pendek. Salah satu sifat bacaan Rasul, beliau bacanya per ayat. Lebih-lebih surah Al-Fatihah. Meskipun kita kuat Al-Fatihah satu nafas, ketika kita lakukan itu satu nafas Al-Fatihah, kita meninggalkan salah satu sunnah Rasul. Jamaah dan Allah yakum ajmain, sebelumnya kita sudah tahu bahwa kalangan ulama salaf ataupun khalaf, sahabat, tabi'in dan lain sebagainya, mereka sepakat bahwa sholat yang akan diperhatikan oleh Allah sholat yang khusyuk. Ada 3 tingkatan sholat. Yang satu sudah pasti celaka, yang kedua lumayan tetap ada perhatian dari Allah, yang ketiga ini yang tertinggi. Sholat yang pelakunya akan celaka, mereka yang mengerjakan sholat, apa karena ketergesa-gesaannya atau karena ketidaktahuannya, ada rukun sholat yang diabaikan. Mereka ini akan celaka karena hukumnya sama dengan belum mengerjakan sholat. Walaupun tiap hari selalu mengerjakan, ketika masih seperti itu, masih ada rukun sholat yang dia abaikan, maka hukumnya sama dengan belum sholat. Karena belum sholat ya otomatis ancaman Allah buat siapapun muslim yang tidak mengerjakan sholat, masuk buat dia. Insya Allah kita semua telah tahu bahwa tipe musalli, tipe orang sholat yang seperti ini sejak masa Rasul sudah ada. Dari sisi ini kita mesti bersyukur. Dengan adanya sahabat yang sholatnya seperti itu, kita dapat ilmu. Kisah dalam Bukhari Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah dan lain-lain, ketika Rasul sudah berada di dalam ruangan masjid, lebih dulu datang dibanding jamaahnya. Lalu ada satu jamaah yang masuk, dia kerjain sholat, oleh Rasul diperhatikan betul sholatnya. Begitu selesai sholat, sahabat itu mendekati Rasul, dia ucapkan salam, Rasul terima salamnya, Rasul perintahkan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, kamu belum ngerjain sholat. Sahabat itu ngulangi sholatnya sama persis dengan yang tadi. Apa dia nggak ngerasa Rasul suruh ngulang karena sholatnya salah atau apa? Dia ulangi sholatnya, nggak ada perubahan dibanding yang tadi. Otomatis kembali Rasul perintahkan irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu, kamu belum ngerjain sholat. Ini sahabat, kalau sahabat ndablek, kemungkinan ini sahabat dari kalangan Badui. Jadi sahabat Badui itu dikenal dengan kendablekannya. Ndablek bahasa Indonesianya apa? Ndablek itu nggak selalu salah, tapi karena keluguannya, karena kebodohannya.
Jadi kalau ada orang yang sangat lugu sehingga dia tidak beradab, itu harus kita maklumi. Kalau ada orang yang saking lugunya, orang Badui, orang Udik, sehingga dia nggak beradab, itu harus kita maklumi. Di masa Rasul, sahabat yang dikenal tidak beradab kepada Rasul itu sahabat Badui. Dan Rasul tidak pernah marah meskipun diperlakukan tanpa adab, baik adab dalam berbahasa atau adab dalam bersikap. Rasul tidak pernah tersinggung. Yang tersinggung sahabat-sahabat utama beliau. Ada kisah Rasul di dalam masjid. Seorang sahabat, otomatis sahabat itu dia masuk ke dalam masjid, kencing di satu sudut masjid. Mungkin kalau ulama sekarang, pembesar sekarang, dia merasa dihina. Harus kita lihat siapa dianya. Ternyata dia orang Badui. Sahabat-sahabat mau marah, Rasul cegah. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul sampaikan, innakum tub'asuna muyassirin wala mu'assirin. Kalian diutus oleh Allah menjadi muslim untuk memberikan kemudahan, bukan menyulitkan. Sabbu ala baulihi sajran bin ma'. Cukup siramkan di tempat dia kencing seember air. Sahabat Badui jauh-jauh songong banget, panggil Rasul, Muhammad. Dari jauh sudah teriak-teriak, Muhammad, Abul Qasim, Abul Qasim, Muhammad. Sekarang kalau ada orang tokoh agama atau tokoh apapun diperlakukan seperti itu, kira-kira gimana? Rasul tidak tersinggung walaupun dipanggil dengan panggilan songong, panggilan jambal. Tapi dalam hal ini Allah yang tersinggung, dalam tanda kutip tentu. Yang selanjutnya Allah turunkan ayat di surah An-Nur ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Al-ayat. Janganlah kamu jadikan panggilanmu kepada Rasul seperti panggilanmu kepada sesama kamu. Sahabat Nabi diantaranya Abdullah bin Abbas menjelaskan, ayat ini diturunkan oleh Allah saat itu karena ada orang Badui memanggil Nabi dengan menyebut nama, ya Muhammad, ya Abul Qasim. Allah turunkan ayat itu semenjak saat itu tidak ada lagi sahabat Nabi yang memanggil Nabi dengan menyebut namanya. Yang ada panggilan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu semua itu. Termasuk mertua beliau pun tidak pernah panggil nama. Kalau kita sebagai mertua ke mantu manggilnya, mungkin panggil nama. Akan lebih baik pengajaran akhlak secara tidak langsung ketika mantu kita sudah ngasih cucu, nama cucunya Abdullah, kita panggil, Bapak Abdullah sini. Mengajarkan akhlak secara tidak langsung. Atau ketika mantu kita di tengah masyarakat termasuk orang yang dimuliakan, kita ikut panggil sebagaimana masyarakat memanggil dia. Itu pengajaran akhlak secara langsung. Ada saya dapati di Lampung seorang ibu-ibu, anak bontotnya kebetulan Allah uji dengan dimuliakan oleh masyarakat sebagai pelaku dakwah. Si ibu ini terhadap anak bontotnya manggil sebagaimana masyarakat manggilnya. Nama anaknya itu Istiqomah. Dia panggilnya Bu Is,
Padahal anak sendiri. Enggak manggil Is, sini, enggak, Bu Is. Sebaliknya mertuanya atau besannya, ini yang saya jadi nggak suka tuh. Orang tua kandungnya manggilnya saja Bu Is, mertuanya manggilnya Jambal. Walaupun di depan jamaahnya, di depan santri-santrinya manggilnya Isti. Itu menggambarkan dua wanita yang berbeda walaupun sama-sama ibu-ibu. Satu, dia sangat sensitif, dia mengerti perasaan. Yang satu seolah nggak mengerti perasaan. Boleh jadi karena keilmuan juga berpengaruh. Jadi ketika sahabat disuruh ngulang sholatnya sampai 3 kali masih disuruh ngulang, baru sahabat itu sadar ternyata sholatnya salah. Baru dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza fa'allimni, wahai Rasul, aku nggak tahu sholat yang lebih baik dibanding ini, tolong ajari aku. Di hadis itu nggak disebutkan apa kesalahan si sahabat dalam sholatnya, yang sehingga oleh Rasul dinilai bahwa dia belum mengerjakan sholat. Imam Syafi'i dalam Musnadus Syafi'i meyakini bahwa kesalahannya karena ada salah satu rukun yang dia abaikan. Kemungkinan rukun sholat yang diabaikannya rukun tumakninah, berhenti di antara dua gerakan. Kita berangkat ruku, berhenti sejenak, baru i'tidal. Ketika nggak ada berhenti walaupun sejenak, berarti dia meninggalkan tumakninah. Kemungkinan yang dia abaikan rukun tumakninah karena ketika Rasul mengajari sahabat tadi sholat yang benar, dalam pengajarannya Rasul ulang-ulang kalimat tumakninah. Kata beliau, idza qumta ila shalah fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta tatma'inna qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Jika kamu ngerjain sholat sudah siap, menghadap kiblat, mantap jiwa raga, lakukan takbiratul ihram. Lalu baca Quran yang mudah buatmu. Lalu rukuklah sampai kamu tumakninah. Selanjutnya i'tidallah sampai kamu tumakninah berdiri. Lalu sujudlah sampai tumakninah sujud. Lalu bangunlah dari sujud sampai tumakninah dalam posisi duduk. Jadi dalam teks hadis itu nggak dijelaskan apa kesalahannya, cuma Imam Syafi'i sekali lagi dalam kitab beliau Musnadus Syafi'i meyakini bahwa sahabat tadi ada meninggalkan salah satu rukun sholat. Siapapun ngerjain sholat kok ada rukun sholatnya yang dia abaikan, maka sholatnya tidak sah. Sholat yang tidak sah sama dengan belum sholat. Nggak cuma rukun sholat, termasuk syarat sholat. Saat ini kalau kita mau jeli perhatiin bagaimana masyarakat ngerjain sholat, tidak sedikit mereka yang dalam sholatnya mengabaikan salah satu syarat sahnya sholat. Mengabaikan salah satu syarat sahnya sholat. Syarat sholat ada suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, tutup aurat. Perhatiin kalau lagi anak-anak sekolah SMP, SMU mau sholat mereka wudhu, perhatikan wudhunya. Banyak yang ketika membasuh tangan cuma sedikit, nggak sampai siku. Basuh kaki cuma seolah jari-jarinya tok, tumitnya tidak, itu sudah pasti nggak sah. Selanjutnya ketika sholat, mereka yang pakai celana, pakai kaos, seringkali pada saat ruku dan atau sujud, itu aurat bagian belakangnya
nongol, kaosnya tertarik ke atas, nggak pakai kaos dalam, terus celananya model yang pinggangnya di bawah pusar. Ketika dia menunduk rukuk, lebih-lebih sujud, akan kelihatan ini aurat, tidak sah sholatnya. Ini level sholat yang paling rendah ketika dalam pelaksanaannya ada salah satu syarat sholat atau rukun sholat yang dia abaikan. Ini paling rendah. Yang kedua, sholat yang semua syarat-syaratnya, rukunnya dia tunaikan meskipun tidak khusyuk. Ini lumayan. Lumayannya dalam hadis sahih riwayat Ashabus Sunan, Abu Daud, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan lain-lain, Rasul menyatakan khamsus shalawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada 5 sholat wajib yang Allah wajibkan pada hamba-hambanya. Barang siapa mengerjakan kelima-limanya, falam yudayyi minhunna syai'an, tidak ada yang dia sia-siakan. Dalam syarah hadis, makna tidak ada yang dia sia-siakan, seluruh syaratnya dia laksanakan, seluruh rukunnya dia laksanakan, maka Allah sudah menjanjikan dia untuk dimasukkan ke surga. Walaupun belum ada kekhusyuan ini, sekedar syarat sholatnya dia penuhi, rukunnya dia laksanakan, Allah sudah janjikan dia untuk dimasukkan ke surga. Sebaliknya, ngerjain sholat tapi ada di antara syarat rukun yang dia abaikan, nggak ada janji dari Allah untuk dimasukkan ke surga. Kalau mau, Allah akan disiksa dia. Kalau Allah mau, dia akan diampuni untuk dimasukkan ke surga. Insya Allah level kedua sudah kita laksanakan selalu. Karena itu kita harus berusaha menaikkan level sholat kita, level tertinggi, level yang nggak sekedar penuh, kita penuhi syarat sholat, rukun sholatnya, tapi batin kita, jiwa kita ikut mengerjakan sholat. Ini yang disebut dengan sholat khusyuk. Nah, di antara hal yang dapat membantu kekhusyuan ayyuqatti qira'atahu ayatan-ayatan. Kita baca Quran, Al-Fatihah, baca surah, jangan tergesa-gesa. Baca per ayat, meskipun ayatnya pendek-pendek. Wattur wa kitabim mastur fi rakkim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'. Atau yang lebih pendek, wal fajr wa layalin 'ashr was syaf'i wal watr wal laili idza yasr. Kita nikmati bacaan itu setiap ayatnya. Memang disambung-sambung Al-Fatihah satu nafas itu enggak haram, asalkan penyambungannya benar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Enggak haram, tapi sunnahnya baca per ayat. Wa dzalika ad'adil fahmi wat tadabburi. Baca per ayat itu akan lebih mendorong kita untuk lebih bisa menghayati, memahami ayat yang kita baca. Tadi kita sholat, saya baca ayat itu di Ali Imran karena masih kaitannya dengan pikiran kita, hati kita harus tertuju terus ke Palestina. Kalimat yang tadi saya ulang itu bagian dari akidah. Bagaimanapun kita mendoakan Palestina, bagaimanapun mujahid Palestina berjuang, tetap kemenangan Allah yang nentuin. Iyang surkumullahu fala ghaliba. Di bagian itu tadi saya ulang. Iyang surkumullah, jika Allah berikan kalian pertolongan, fala ghaliba, niscaya tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian.
Andaikan berbagai cara sudah kita tempuh buat membantu Palestina, kita doakan iya, donasi iya, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada pasukan dari Chechnya yang turun ke sana, Houthi, Yaman, dan lain-lain bantu. Kalau Allah belum kehendaki, pasti Palestina belum akan menang. Ketika ikhtiar sudah kita lakukan, tapi kok hasilnya belum sesuai yang kita harapkan, di situ tugas kita menerima ketetapan Allah dengan ikhlas. Kalau ikhtiar belum maksimal, hasilnya nggak sesuai yang diharapkan, itu kesalahan kita. Ikhtiar rezeki kita maksimal sesuai kemampuan kita, tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, di situ kewajiban kita untuk ikhlas menerima ketetapan Allah. Jadi membaca ayat Quran dalam sholat, baca per ayat, itu akan lebih mudah untuk kita hayati, kita fahami, kita tadabburi, daripada yang bacanya nyerocos, ngebut, menyalahi sunnah. Iya, penghayatannya pun lenyap. Wa ya sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca dengan cara seperti itu, membaca per ayat, kita fahami, kita hayati, itu sunnah Nabi. Membaca per ayat sunnah Nabi, memahami, mentadaburi atau menghayati juga sunnah Nabi. Membaca tidak terburu-buru, tartil, itu pun sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu banyak. Dan yakin tidak ada satupun sahabat beliau yang bisa mengaplikasikan sunnah seutuhnya dalam kesehariannya. Yakin nggak ada. Ketika kita baru bisa mempraktekkan sebagian sunnah Nabi, bijaksananya jangan memvonis orang lain kamu tidak nyunnah. Jangan. Boleh jadi saudara kita dia sudah nyunnah di bagian yang lain, yang kita justru belum. Kita nyunnah di bagian ini, mereka nyunnah di bagian itu, masing-masing sudah nyunnah. Jadi bijaksananya jangan ada kesan kamu tidak sunnah, kami ini yang sunnah. Itu sangat nggak bijaksana. Boleh jadi unsur kesombongan masuk di situ. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Jadi membaca Quran per ayat, tidak terburu-buru, dengan bacaan tartil, difahami, dihayati, itu sunnah Nabi. Dalam hadis sahih an Ummi Salamah radhiyallahu anha an qiraati Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Bismillahirrahmanirrahim. Summa yakifu. Summa yakul Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Summa yakifu. Summa yakul Maliki Yaumiddin. Kata Ummu Salamah, yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Ketika Ummu Salamah ditanya sifat bacaan Nabi, kata beliau praktekkan Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin. Kata Ummu Salamah, yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Rasul putus bacaannya per ayat. Rasul putus bacaannya per ayat. Ketika ayatnya panjang, nggak mungkin kita baca satu nafas. Ya memang harus berhenti di tengah-tengahnya. Tapi ini pun cara berhentinya harus benar. Ketika kita nggak ngerti maknanya, berhenti, kemungkinan akan salah.
kalau kita tidak mengikuti tanda wakaf yang ada di mushaf kita. Jadi buat kita yang nggak ngerti makna ayat, sebaiknya kalau menghafal Quran jangan mengikuti mushaf yang dicetak Arab Saudi. Kenapa? Karena Quran cetakan Arab Saudi minim banget tanda-tanda wakaf. Walaupun ayatnya panjang, minim banget tanda-tanda wakaf. Kalau kita nggak ngerti makna, ngapal pakai Quran cetakan Arab Saudi, kemungkinan kita nggak kuat napas, berhenti, salah berhentinya. Tidak di kalimat yang tepat untuk kita berhenti. Quran mushaf cetakan lokal itu tanda wakafnya banyak. Insya Allah buat kita yang napas pendek enak berhenti, karena ada panduan di situ. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis Ummu Salamah tentang Rasul memutus bacaan beliau per ayat, riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani dan yang lainnya. Di hadis yang lain masih dari Ummu Salamah, cuma redaksinya berbeda. An Abdullah ibn Abi Mulaikah an Ummi Salamata annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah, beliau Ummu Salamah ummul mukminin ditanya sifat salat Nabi, kata beliau, faqala kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Rasul memutuskan bacaan beliau per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ayat terakhir panjang, ya nggak kuat ya silakan diputus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuat satu napas. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang dikemukakan oleh Ummu Salamah ini diperkuat pula oleh sahabat Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Di Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat bab babu maddil qiraah, bab memanjangkan bacaan. Maksud memanjangkan bukan dibaca ayat sepanjang-panjangnya, bukan, tapi ayatnya per ayat berhenti. Yang panjang yang dibaca panjang, yang pendek baca pendek. An Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Anas bin Malik kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Qatadah radhiyallahu an, kata beliau, sahabat Anas bin Malik pernah ditanya bagaimana sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sahabat Anas berkata, kanat maddan. Bacaan Nabi itu panjang. Panjang yang dimaksud oleh sahabat Anas bin Malik, setiap huruf yang panjang ya dibaca panjang. Tidak dihilangkan hak-hak huruf. Beliau ngasih contoh, summa qara'a, sahabat Anas ngasih contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Bukhari ini nomor 4759. Jadi kita baca Al-Fatihah diawali basmalah atau tidak, sebetulnya dari sisi dalil diawali basmalah itu lebih kuat. Dari sisi dalil, madhab Hambali
Mazhab Maliki tepatnya, yang baca Al-Fatihah tanpa basmalah itu menggunakan satu hadis, Rasul mengawali sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dipakai oleh Imam Malik. Itu beliau Imam Malik justru tidak mensunahkan baca basmalah. Tiga madhab yang lain, Hanafi, Syafi'i, Hambali, mensunnahkan, bahkan Syafi'i mewajibkan basmalah. Bedanya madhab Syafi'i basmalahnya jahar seperti ayat-ayat yang lainnya. Hanafi, Hambali basmalahnya sir. Hanafi, Hambali Alhamdulillahirabbil alamin, bukan nggak baca basmalah, basmalahnya sir. Nah itu ulama yang berpandangan Rasul nggak baca basmalah. Bisa jadi pernyataan itu salah, karena mereka yang bacanya sir pun sama dengan yang tidak baca. Dari mana tahunya nggak baca? Boleh jadi Rasul baca sir. Kok bisa dipastikan nggak baca? Nah, hadis sahabat Anas, beliau mencontohkan ketika ditanya bagaimana sifat bacaan Rasul, kata beliau kanat maddan. Summa qara'a, sahabat Anas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Bismillah lahnya panjang, Ar-Rahman mannya panjang, Ar-Rahim himnya panjang. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Jadi di antara yang membantu kehusyuan, jangan ada keterburu-buruan, ketergesa-gesaan dalam melaksanakan sholat. Jangan pasang target waktu, aku sholat 3 menit harus selesai. Itu yang bikin kita terburu-buru. Jangan pernah pasang target itu. Termasuk di antara sifat sholat Rasul yang masih ada, masih banyak yang belum melaksanakan. Hadisnya Bukhari Muslim. Sifat sholat Rasul, rukun-rukunnya itu berimbang. Ada yang dalam sholatnya dia berdirinya lama banget, baca ayatnya panjang. Biasanya yang lagi demen baca Qur'annya. Boleh jadi dia baru ngapal, dia manfaatkan sholat, nanti ruku, i'tidal, sujudnya sebentar-sebentar, berarti ini nggak seimbang. Sifat sholat Rasul, antara berdiri, ruku, i'tidal, sujud itu seimbang durasi waktunya. Ada lagi yang sujud terakhirnya dilamain, lama banget, yang lain-lainnya sebentar. Itu tidak sesuai sunnah Rasul. Jadi kalau kita mau lama sujud terakhirnya, maka sujud sebelumnya, i'tidal, ruku, baca Qur'annya harus dilamain juga. Berimbang. Karena qariban minas sawa. Itu dalam hadis Bukhari. Sifat salat Rasul, rukun-rukunnya itu minas sawa, qariban. Nggak beda jauh antara satu rukun dengan rukun yang lain. Kalau kita berdiri baca surah, katakanlah 2 menit, rukuknya ya 2 menit kurang dikit, i'tidalnya pun begitu, sujudnya pun begitu. Jangan jomplang jauh. Wal wuqufu 'inda ru'usil ayyi sunnatun. Berhenti di ujung ayat itu sunnah. Wa in ta'allaqat fil makna bima ba'daha, meskipun ayat itu ada hubungan secara makna dengan ayat berikutnya. Ayat yang di mushaf kita di atas nomor ayat ada tanda lam alif, berarti ayat itu dengan ayat berikutnya itu berhubungan secara makna. Tetap dalam bacanya berhenti di ujung ayat itu sunnah. Wal fajri wa layalin ashr, itu ada tanda waqaf lam alif, tapi berhenti wal fajr wa layalin ashr, itu sunnah.
Kita praktekkan seperti itu, niat kita mencontoh Rasul, niat kita nyunnah, insya Allah akan menjadikan Rasul semakin perhatian sama kita.